Putri manja yang sombong meludah ke dalam mie instan, lalu memberikannya sambil tersenyum kepada anak laki-laki miskin itu, dan menyuruhnya untuk memakannya. Melihat anak laki-laki itu menolak, gadis kaya itu bertanya, "Apa kau jijik padaku?" Tanpa menunggu jawabannya, dia menatap pacarnya yang sedang tidur di sampingnya. "Jiho, bangun, aku sedih." Hyun-woo bilang mie instan yang ada air liurku itu kotor. Dia nggak mau makan. "Aku sekotor itu, dulu kau menciumku bagaimana?" Jiho langsung terbangun, lalu tiba-tiba berdiri. "Apa, kau bilang Sua kotor?" Hyun-woo menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, tidak, ku makan. Aku akan memakannya." Tapi sedetik kemudian, Jiho memukulnya. Pukulannya membuat Hyun-woo jatuh ke lantai. Gadis kaya itu menonton dengan geli, dan terlihat sangat menikmatinya. Anak laki-laki itu terbentur keras ke loker. Jiho mendekat dan menendangnya dengan ujung sepatunya. "Menyebalkan, kau bilang kau mau makan?" Dia menatap anak laki-laki itu dengan menilai. "Kau ingin berciuman tidak langsung dengan Sua?" Hyun-woo panik dan buru-buru menjelaskan dengan nada takut. "Tidak, tidak, aku tidak akan memakannya." "Tidak makan, berarti kau jijik pada Sua." Melihat Jiho yang tidak masuk akal, Hyun-woo dengan takut bertanya apa yang harus dia lakukan. Jiho tersenyum jahat. "Apalagi yang bisa kau lakukan? Terimalah pukulan ini, bocah." Lalu dia memukuli Hyun-woo. Dan semua ini adalah salah satu hari dalam kehidupan indah Sua. Dia tidak hanya memiliki teman-teman yang akrab, tetapi juga pacar yang membuatnya merasa aman. Yang lebih penting lagi, ayahnya yang seorang wali kota sangat menyayanginya. Beberapa hari yang lalu, agar putrinya tidak takut berjalan di malam hari, ayahnya membelikannya mobil sport impor sebagai hadiah kelulusan. Sua baru saja berbagi kegembiraannya dengan teman-temannya. Namun, sayangnya, ayahnya berpesan agar dia menunggu sampai lulus untuk mengendarainya. Ini juga mengecewakan teman-temannya yang ingin jalan-jalan bersamanya. Salah satu temannya berkata, "Memang ada orang yang terlahir di Roma." Sua tertawa terbahak-bahak, "Tapi masih 3 bulan lagi sampai lulus. Aku tidak sabar." Saat dia merasa kecewa, Hyun-woo, anak laki-laki miskin itu, muncul di hadapan mereka. Dia membawa mie instan yang dipesan Sua, lalu meletakkannya dengan lembut di depan Sua. Awalnya, Sua tersenyum dan berterima kasih padanya. Tapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan merek mie instan yang dia inginkan. Ekspresinya berubah dan dia memanggil anak laki-laki itu. "Hyun-woo, tunggu." Mendengar panggilan Sua, dia terkejut. Dengan ragu, dia berbalik. Sua bertanya, "Aku sudah bilang aku mau mie instan buang. Karena di toko sudah habis." "Jadi aku belum selesai bicara." Sua memotongnya. "Jadi kau membelikan mie instan yang paling kubenci?" Nadanya semakin memaksa. "Maksudmu aku harus diam saja? Makan saja apa yang ada, kan?" Temannya ikut memanas-manasi. "Hyun-woo, kau keterlaluan. Jangan-jangan kau meludahi mie-nya, ya?" Hyun-woo buru-buru menggeleng. Aku tidak." Sua membuka mie instan, lalu menatap Hyun-woo. "Ingat, aku hanya akan menghabiskan mie-nya." Lalu ia meludahi mie instan tersebut. Maka terjadilah adegan di awal tadi. Namun, betapapun liarnya dia, hidupnya selalu sempurna. Suatu hari, Sua mengetahui ayahnya akan pulang terlambat. Itu berarti dia punya kesempatan untuk mencoba mobil barunya. Maka ia mengendarai mobil sportnya ke pinggiran kota. Mobil melaju kencang di jalan yang sepi. Suara angin berdesing diiringi deru mesin mobil sport, membuat suasana hati Sua sangat baik. Ia mendongak. Bulan dan bintang malam ini sangat indah. 3 bulan lagi, ia akan lulus dan melanjutkan pendidikannya. Seolah-olah segalanya di sekitarnya begitu indah. Namun saat ia melamun, tiba-tiba muncul sesosok orang di depan mobilnya. Keduanya terkejut dan berteriak bersamaan. Karena kecepatan mobil yang tinggi, setelah menabrak, mobil masih meluncur cukup jauh. Setelah benar-benar berhenti, di tempat yang disorot lampu mobil, seorang pria parubaya tergeletak di genangan darah. Sua terlihat tegang. "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada orang?" Ia menggenggam erat setir. "Apa aku menabrak orang?" Ia keluar dari mobil untuk memeriksa. Namun sekelilingnya begitu sunyi. Adegan berganti. Di televisi sedang ditayangkan berita. Tadi malam pukul 11, Putri Wali Kota Parkin, Nona Jo, mengemudikan mobil sport impor senilai 1 miliar won dengan kecepatan tinggi, dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal di tempat. Nona Jo ditangkap polisi saat melarikan diri. Berikut video wawancara polisi saat memindahkan Nona Jo. Banyak kamera berkedip di depan Sua. "Dengar-dengar ayahmu membelikanmu mobil ini untuk merayakan kelulusanmu, ya? Kenapa kau tidak langsung melapor ke polisi? Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa pendapat ayahmu tentang kecelakaan ini?" Sua menangis ketakutan. Ia terus-menerus menggumamkan kata maaf. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menyadari dirinya masih terbaring di tempat tidur yang nyaman di rumahnya. Bukan di sel penjara, namun, tubuhnya masih terus berkeringat dingin. Ia perlahan bangun.
Apa-apaan ini? Ternyata tadi hanya mimpi. Ia berusaha mengendalikan emosinya. Lalu ia menulis sesuatu di sticky note untuk ayahnya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menoleh ke arah mobil sport yang rusak di luar. Untungnya, tidak ada yang melihatnya saat itu. Keluar rumah, dia menempelkan catatan di pintu. Melihat pintu rumahnya yang sengaja dia tabrak tadi malam. Tidak apa-apa, semuanya pasti akan baik-baik saja. Di catatan itu tertulis, "Ayah, maafkan aku hanya ingin menyalakan mobil. Tapi aku tidak sengaja menginjak pedal gas dan menabrak pintu. Anggap saja tidak ada yang terjadi." Saat Suya tiba di depan kelas, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengucur di wajahnya. Bayangan orang-orang membicarakannya terus muncul di kepalanya. Kalian dengar, Josuya menabrak seseorang dengan mobilnya, lalu kabur. Hidup memang tak terduga. Dia sebelumnya dengan bangga memamerkan mobilnya. Lalu bagaimana nasib Suya sekarang? Bagaimana lagi, dia tidak akan bisa kuliah. Malah akan masuk penjara. Suya memberanikan diri membuka pintu kelas. Temannya melihat ke arahnya. "Josuya, kau dengar?" Hatinya langsung mencelos. Ternyata mereka merilis teaser karyanya hari ini. Dia baru menyadari. Ternyata itu berita komebak idolanya. Dia merasa lega, lalu segera bergabung dengan temannya untuk menonton. Biasanya dia akan menatap idolanya tanpa berkedip. Tapi hari ini pikirannya melayang. Tidak apa-apa, tidak ada CCTV di sana. Dan tidak ada yang melihat, kan? Jangan khawatir, kejadian tadi malam tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Hidupku masih sempurna. Saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba ponselnya menerima pesan. Suya perlahan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia melihat pesan dari orang misterius bernama M yang menyapanya. Tapi Suya tidak tahu siapa M ini. Jadi dia bertanya siapa dia. Sambil menunggu balasan, gurunya mulai mengajar dan menulis beberapa kata di papan tulis. "Hanya Tuhan, bumi, kau, dan aku yang tahu." Pada saat yang sama, Suya menerima balasan dari M. "Aku saksi matanya." Pesan itu diakhiri dengan emoji nakal. Suya langsung tertegun. Bagaimana mungkin? Keringat dingin mengucur deras di tubuhnya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah sepanik ini. Melihat pesan di ponselnya, Suya menjadi gelisah. Awalnya dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi orang itu langsung membongkarnya. Apa yang harus kulakukan? Jika polisi tahu, aku mungkin tidak akan bisa lulus. Apalagi kuliah, bahkan mungkin masuk penjara. Ayahnya yang seorang wali kota mungkin juga akan turun jabatan. Suya tidak akan membiarkan itu terjadi. Asal kau tidak memberitahu siapapun. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Saat itu, dia sudah berniat untuk membayar agar masalahnya selesai. Namun, orang misterius itu tidak menginginkan uang. Malah, dia mengajukan permintaan yang mengejutkannya. "Katakan pada Kim In Chol kalau kau ingin buang air besar." Sebagai seorang nona muda yang terhormat, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal yang tidak sopan? Di depan begitu banyak teman sekelasnya, dia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, Suah tidak tahu siapa Kim In Chol yang dimaksud. Setelah diingatkan oleh M, dia baru ingat kalau itu adalah nama wali kelasnya. Bersamaan dengan itu, dia juga menemukan petunjuk tentang identitas asli orang misterius, M. Dia tahu nama wali kelasku, dan memaksaku untuk mengatakan hal itu sekarang juga. Jelas dia ingin melihatku dipermalukan. Kalau begitu, saksi mata ini pasti ada di dalam kelas ini. Maka, untuk menemukan orang ini, dia menatap semua orang di kelas dengan tatapan menyelidik. Apakah sahabatnya, Kwang Na? Tidak, pasti bukan. Dia bahkan takut memecahkan alas bedakku. Pengecut seperti dia, pasti tidak berani melakukan lelucon seperti ini. Dia melihat ke arah lain. Mungkinkah Hara, ayahnya bekerja di bawah ayahku yang seorang wali kota? Melakukan hal seperti ini tidak akan menguntungkannya. Atau mungkinkah pacarnya, Jiho? Tidak mungkin. Dia hanya peduli dengan makan. Pasti bukan dia. Lalu siapa lagi di kelas yang ingin melihatku jatuh? Si payah Hyunwoo, teman Bora, Min Ah, peringkat pertama di sekolah, Ahn Jongguk, dan si Bora yang menyebalkan. Hanya mereka yang bisa kutebak saat ini. Tapi siapa dia sebenarnya? Saat itu, M mengirim pesan lagi. Dia membungkuk untuk melihatnya, namun terkejut oleh teguran guru. Dan berhenti. Siapa yang main ponsel saat pelajaran? Serahkan ponselmu ke depan. Suah langsung duduk tegak. Jantungnya berdebar kencang. Suara desakan guru terdengar. Suah berkeringat dingin. Kenapa harus di saat seperti ini? Saat dia hendak berdiri, guru mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Kau yang menunduk di sana." "Iya, kau." Suah menoleh. Ternyata yang dimaksud guru bukanlah dirinya, melainkan Hyunwoo. Hyunwoo terlihat menarik kursinya dan berdiri perlahan. Dengan wajah cemberut, dia berjalan tanpa bicara ke arah guru. Guru mengulurkan tangannya, meminta ponselnya. Hyunwoo menyerahkannya, lalu guru mengambilnya dengan kasar. "Bolehkah main ponsel saat pelajaran?" Pemuda itu menunduk dan berkata, "Tidak boleh. Maafkan aku." Meskipun tidak ketahuan, Suah tetap ketakutan dan terkulai di mejanya.
Saat guru memarahi Hyunwoo, tatapan Suah tidak lepas darinya. Apakah orang misterius itu Hyunwoo? Tak lama kemudian, bel berbunyi. Kelas hari ini sampai di sini. Ikut aku ke kantor. Mereka berdua meninggalkan kelas, satu di depan yang lainnya. Jiho terbangun saat itu. Lalu dia menghampiri Suah. Ayo, Suah, kita jalan-jalan. Jiho meraih lengannya, tapi itu membuat Suah tersentak. Suah yang sangat tegang menepis tangannya. Jiho tampak bingung. Biasanya mereka berdua sangat dekat. Tingkah laku aneh ini menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Bahkan kedua sahabatnya pun merasa aneh. Suah baru menyadari reaksinya berlebihan. Tapi Jiho berpura-pura bercanda. Kau mengejutkanku. Lalu dia memberinya senyuman lebar. Jika kau sedang tidak mood, ayo kita ke kantin. Aku traktir. Tidak usah. Aku baik-baik saja. Pergilah sendiri. Jiho tidak terlalu peduli dan bersiap untuk pergi sendiri. Suah menyadari bahwa dia tanpa sadar menjadi agak sensitif. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Dan semua ini karena dia, si pecundang Hyunwoo itu. Dia tegang dan mengepalkan tangannya. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia harus tenang, karena dia sudah tahu siapa saksinya. Dia harus mencari tahu seberapa banyak yang Hyunwoo ketahui. Dia bergegas ke toilet, mengirim pesan kepada orang misterius itu. Hyunwoo, hubungi aku segera setelah kau keluar dari kantor. Jangan kembali ke kelas dulu. Setelah mengirim pesan, dia memijat dahinya dan menghela nafas. Ini membuatku stres. Tapi setelah menunggu lama, pesan itu tetap belum dibaca. Istirahat akan segera berakhir. Dia bersiap untuk kembali ke kelas. Tapi matanya terus tertuju pada layar ponselnya. Saat itu, pesan tersebut menunjukkan status terbaca. Suah buru-buru mengirim pesan. Kau di mana sekarang? Tapi karena tidak memperhatikan jalan di depannya, dia tidak sengaja menabrak seorang siswa yang berjalan ke arahnya. Kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah. Ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Sial, Suah menoleh dengan marah. Orang yang baru saja ditabraknya adalah Ahn Jungkook, siswa peringkat pertama di sekolah. Hei, tidak lihat kau menabrak nona besar ini? Tidak bisa minta maaf? Dia melirik ponselnya yang tergeletak di samping. Lupakan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Orang misterius itu lebih penting. Aku bisa bangun sendiri. Pergilah. Baiklah kalau begitu. Ahn Jungkook berbalik dan pergi. Sial sekali. Aku sedang sibuk sekarang. Jadi aku akan memaafkanmu kali ini. Dia mengambil ponselnya dan memeriksanya. Dia menemukan layarnya retak. Ponselnya juga tidak bisa menyala. Jangan rusak sekarang. Apa yang dia balas? Dia menekannya dengan panik. Tapi pada akhirnya sia-sia. Akhirnya, Suya menerima kenyataan. Balasannya sudah tidak penting lagi. Toh aku sudah tahu siapa dia. Aku hanya perlu menunggu Hyunwoo kembali ke kelas. Belum sempat dia menyelesaikan pikirannya. Suara ribut mengganggunya. Lihat, mobil polisi. Teman sekelasnya menunjuk keluar jendela. Apa? Suya langsung terpaku. Dia melihat ke arah yang ditunjuk. Benar saja. Dua mobil polisi berhenti di luar gedung sekolah. Dua polisi turun dari mobil. Mereka melangkah menuju gedung. Jantung Suya berdebar kencang. Apa mereka datang untuk menangkapku? Dua polisi itu tiba-tiba muncul di sekolah. Mereka langsung menuju ruang guru dan berbicara dengan Hyunwoo. Padahal Hyunwoo adalah orang yang dicurigai Suya. Suya takut Hyunwoo akan membocorkan kejadian tabrak larinya. Maka dia bersembunyi di luar ruang guru, mencoba menguping pembicaraan mereka. Tapi peredam suara ruangan itu terlalu bagus. Dia tidak bisa mendengar apapun. Polisi tua itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat. Suya ketakutan dan segera berbalik, berlari menuju kelasnya. Kembali ke kelas, dia menelungkupkan kepalanya di meja dengan linglung. Apakah Hyunwoo benar-benar tahu tentang kejadian tadi malam? Apakah polisi benar-benar datang untuk menangkapku? Tapi kenapa mereka berbicara dengan Hyunwoo? Mungkinkah Hyunwoo bukan yang melaporkanku? Dia tidak mengerti. Saat itu, seorang teman sekelas membawa kabar mengejutkan. Ku dengar ayah Hyunwoo mengalami kecelakaan mobil kemarin malam, dan pengemudinya kabur. Ayahnya masih di ruang ICU sekarang. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Suya. Apa yang kutabrak semalam adalah ayah Hyunwoo, dan dia masih hidup. Aku harus mencari tahu. Maka Suya memutuskan untuk menjenguk ke rumah sakit. Dia harus memastikan sendiri, apakah orang yang ditabraknya adalah ayah Hyunwoo. Namun, hari ini adalah hari jadi ke-100-nya dengan Jiho. Hal ini membuat Jiho sangat tidak mengerti. Tapi Suya bersikeras, bahkan menyuruhnya untuk tidak ikut. Baiklah, ini kan hari jadi kita. Aku ikut denganmu. Suya sadar jika dia tidak mengajak Jiho, Jiho pasti akan marah. Maka mereka pergi ke rumah sakit bersama. Mereka bertemu Hyunwoo yang sedang menunggu di luar ruang ICU. Dia terkejut dengan kedatangan mereka. Suya, kenapa kau di sini? Tentu saja untuk menjenguk. Dia berusaha bersikap ramah. Jiho yang berada di sampingnya merasa tidak senang. Kau buta ya? Tidak lihat aku di sini? Hyunwoo buru-buru meminta maaf. Namun, tindakannya ditegur oleh Suya. Kau kan datang menjenguk. Kenapa galak begitu? Dia sudah cukup sedih. Sambil berkata begitu,
Suya melirik Hyunwoo dan melihat ponsel Hyunwoo tergeletak di sampingnya. Tiba-tiba, ia punya ide. Ia berencana untuk mengusir Hyunwoo. Hyunwoo, apa kau sudah makan? Anak laki-laki itu menjawab dengan suara pelan. Belum. Tidak bisa. Kau tidak boleh begini. Kau harus makan sesuatu agar punya tenaga. Ia memegang lengan Hyunwoo dan mendorongnya ke arah Jiho. Bawa dia makan sesuatu dulu. Baru kembali ke sini. Jiho merasa aneh dengan tindakan Suah. Kenapa aku? Hei, apa kau tidak lihat wajah Hyunwoo pucat sekali? Ia merogoh sakunya. Lalu ia memberikan kartu emas kepada Jiho. Ini, cepat pergi. Jiho menerimanya dengan enggan. Kalau begitu, aku akan beli semua yang aku mau. Beli saja apa yang kau mau. Cepat pergi. Sambil berkata begitu, ia mendorong Hyunwoo ke arah Jiho. Cepatlah makan. Aku akan menunggu di sini. Dengan cemas, anak laki-laki itu menoleh ke belakang. Ia melihat Suah tersenyum meyakinkan. Didorong oleh Jiho, Hyunwoo akhirnya pergi. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membuktikan dia adalah saksi misterius itu. Jika aku tahu kau pelakunya, kau akan menderita. Ia mengambil ponsel dan memeriksanya. Benar saja, terkunci, kata Sandi. Sial, tapi aku harus memastikan apakah saksi itu Hyunwoo atau bukan. Apa yang harus aku lakukan? Ia tampak terlalu panik, hingga sedikit kehilangan akal. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa ia hanya perlu menelepon M dan melihat apakah ponsel Hyunwoo berdering. Maka, dengan gugup ia menekan tombol panggil. Ponselnya berdering, tetapi ponsel Hyunwoo tidak bereaksi sama sekali. Ada apa ini? Mungkinkah Hyunwoo bukan saksinya? Saat itu, si misterius M mengangkat teleponnya. Suah ketakutan hingga kehilangan suaranya. Meskipun telepon tersambung, tidak ada suara dari seberang. Ia gemetar. Dengan takut, ia berkata, "Halo." M tidak menjawab. Ia memberanikan diri dan berteriak ke telepon. "Hei, kau siapa? Jawab aku. Kau siapa sebenarnya?" Orang-orang di sekitar menatapnya. Suah baru menyadari bahwa ia terlalu emosional. Ia jatuh duduk di kursi. Sepertinya kata-kata barusan menghabiskan seluruh tenaganya. Ketika ia memeriksa ponselnya lagi, ia mendapati telepon telah diputus. Sekarang, satu-satunya yang pasti adalah Hyunwoo bukanlah orang misterius itu. Ia kembali panik. Siapa sebenarnya saksi itu? Apa aku benar-benar menabrak ayah Hyunwoo? Tapi aku juga tidak bisa masuk untuk memastikan. Rencananya gagal. Ia menghela napas berat. Di tempat lain, Jiho membelikan banyak makanan enak untuk Hyunwoo. "Hei, kau tidak makan?" Jiho bertanya dengan nada menyelidik. "Suya makan mie instan bekas ludahan dengan lahap. Sekarang aku sudah susah payah membelikanmu makanan enak. Kenapa kau tidak makan?" Hyunwoo hanya menatap mie instan itu dengan tatapan kosong. Hal ini membuat Jiho yang sedang bad mood menjadi marah besar. Tamparan mendarat di wajah Hyunwoo. "Jawab aku, bocah. Beraninya kau mengabaikanku? Kau gila." Suya yang datang bergegas menghentikannya. Dia menenangkan Jiho. "Kau datang untuk menjenguk. Bagaimana bisa kau memukulnya? Ini, aku juga membawa tasmu." Dia memberikan tas itu kepada Hyunwoo. Jiho terdiam. "Kau sedang menguji kesabaranku hari ini?" Suya tidak mengerti kenapa Jiho berkata begitu. "Hari ini hari ulang tahun kita. Tapi kau membawaku ke sini dan memarahiku di depan bocah ini. Apa kau tidak sengaja membuatku marah? Apa maumu sebenarnya?" Suya buru-buru menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Karena panik, dia tidak sengaja menumpahkan mie instan. Air panas mengguyur kaki Jiho. Dia berteriak kesakitan. "Sialan!" Suya yang berada di sampingnya juga terkejut. Jiho menunjuk Hyunwoo dan bertanya dengan wajah marah pada Suya. "Aku benar-benar tidak mengerti." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Adegan berganti. Suya pulang dari rumah sakit. Kepalanya terasa sakit sekali. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Saat ini dia hanya ingin istirahat. Namun, saat dia hendak membuka pintu, suara di belakangnya membuatnya berhenti. "Nona, apa kau tinggal di sini? Ada yang ingin kutanyakan." Suya menoleh, dan hatinya berdebar kencang. Ternyata itu adalah detektif tua yang pernah muncul di sekolah. Melihat gadis itu tampak ketakutan, detektif muda itu segera tersenyum ramah dan bercanda dengan detektif tua itu. Detektif tua itu memelototinya dengan kesal. Lalu dia bertanya dengan nada selembut mungkin. "Nona, kau murid SMA Parkin, kan? Apa kau kenal Hyunwoo?" Jantung Suya berdegup kencang. Dia bertanya dengan nada waspada. "Kenapa Bapak menanyakan itu?" Pria itu menggaruk kepalanya dengan malu. "Begini, ayah Hyunwoo tertabrak mobil. Kami sedang mencari saksi mata. Kalian datang ke sini hanya untuk menanyakan itu?" Detektif muda itu tampak bingung. Detektif tua itu menjelaskan. "Kau salah paham. Kami datang bukan karena itu." Saat itu, pelayan rumah membuka pintu dan memotong pembicaraan mereka. Detektif Sim Hun, detektif senior itu menatap kepala pelayan, mengisyaratkan bahwa dia benar. "Wali kota sedang menunggu Anda. Silakan masuk." Saat pergi, pria muda itu tidak lupa melambaikan tangan pada Suah.
Sampai jumpa lagi nanti. Lalu dia mengikuti kepala pelayan menuju ruang pertemuan. Mereka bukan menemuiku. Dalam perjalanan, detektif senior itu melirik ke belakang. Dia melihat tangan Suah yang gemetar. Awalnya dia tampak curiga, lalu dia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah ketiganya menghilang dari pandangan, Suah bersandar di dinding, seperti kehilangan jiwanya. Mereka menemui ayah, tapi kenapa? Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Adegan berganti. Saat kedua polisi berbicara dengan wali kota, Suah mengintip dari pintu. Dia menggigit jarinya karena gugup. Apa yang mereka bicarakan dengan ayah? Apakah mereka menemukan rekaman CCTV tabrak lariku? Tidak, tidak mungkin. Dia memanggil kepala pelayan. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Dia menunjuk ke arah kedua polisi yang baru saja masuk. Kenapa polisi-polisi itu datang ke rumah kita? Mereka datang untuk membicarakan proyek pembangunan yang dipimpin oleh wali kota. Jadi mereka datang bukan karena kecelakaan itu. Tapi kenapa setiap kali aku melihat mereka, perasaanku menjadi gelisah? Setelah mereka selesai berdiskusi, hari mulai gelap. Wali kota mengundang mereka untuk makan malam. Detektif senior itu menolak dengan alasan pekerjaan. Polisi yang berambut merah tidak mengerti. Keluarganya sangat kaya. Apa salahnya kita makan malam di sini? Diam. Jika kita menerima makan malam dari pejabat, kita harus membayarnya kembali berkali-kali lipat. Kau masih hijau. Banyak belajarlah. Detektif muda yang baru diangkat itu tidak terlalu percaya. Sim Heon tidak ingin berdebat dengannya. Dia menyuruhnya segera masuk ke mobil. Sekarang mereka memang punya urusan yang lebih penting. Karena dia memutuskan untuk kembali ke TKP. Hah, lembur lagi hari ini? Dia mengeluh keras. Sim Heon tetap tenang. Detektif tidak punya jam pulang kerja. Pria itu cemberut. Baiklah. Tapi kau harus mentraktirku makan malam. Baik, dia setuju. Sambil melirik jendela rumah wali kota melalui kaca spion. Sejak mereka keluar, ada sesosok wanita di sana. Sepertinya dia terus mengawasi mereka. Padahal istri wali kota sudah lama meninggal. Dan posisi itu adalah kamar gadis muda yang panik tadi. Tatapannya tajam, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Detik berikutnya, dia tidak ragu lagi. Dia menginjak pedal gas, melaju menuju TKP. Sementara itu, Suah sedang memeluk anjing kesayangannya, Blackie. Seolah merasakan kegelisahan majikannya, Blackie terus menggonggong ke arah mobil. Blackie, apa kau juga tidak suka polisi-polisi itu? Suah tampak kesal. Kenapa kau tidak menggigit mereka tadi? Anjing kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mencoba mengambil hati Suah dan terus menjilati wajahnya. Setelah bermain dengan anjingnya, Suah berbaring lemas di kursi. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, ia mengerutkan kening lagi. Karena sampai sekarang, ia masih belum tahu identitas si misterius M. Sial, aku tidak bisa terus begini. Ia meraih pulpen di sebelahnya, dan menuliskan beberapa nama di buku catatannya. Ia ingin menyusun daftar orang-orang yang mencurigakan. Nama-nama teman sekelasnya ditulis satu persatu. Jiho, Hara, Guangna, Libora, Ahn Jongguk. Saat menulis nama Hyunwoo, ia berhenti. Ia mengingat semua kejadian yang baru saja terjadi. Awalnya, Hyunwoo adalah orang yang paling mencurigakan. Tapi saat ia menelepon M di rumah sakit, telepon Hyunwoo tidak berdering. Apa mungkin bukan Hyunwoo? Dengan kesal, ia mencoret nama Hyunwoo. Tapi, hanya mereka yang mungkin tidak menyukaiku. Lagi pula di sekolah, aku sangat disukai. Tapi kemudian ia berpikir lagi. Jika dipikir-pikir lagi, apa benar hanya mereka? Setelah berpikir keras, ia menyadari ada banyak orang sombong seperti Ahn Jongguk di kelasnya. Mungkinkah ada orang lain yang membenciku di antara mereka? Jangan-jangan si M ini berpura-pura akrab denganku, tapi diam-diam membenciku. Memikirkan hal itu, ia menggigil ketakutan. Jika begitu, siapapun bisa jadi M. Ia benar-benar bingung. Memikirkan harus tinggal di sekolah selama 3 bulan lagi. Ia menjadi sangat gelisah. Sialnya, ponselnya berdering saat itu juga. Jantungnya berdebar kencang, karena ia melihat informasi penelepon di layar. Ternyata M. Di saat yang sama, 2 polisi tiba di lokasi kecelakaan. Polisi muda itu mengeluh. Tim forensik sudah datang. Masih adakah petunjuk yang bisa kita temukan? Tidak ada CCTV di sini. Dan gelap sekali. Tidak ada yang terlihat. Kurangi bicara. Polisi tidak bisa menyelesaikan kasus hanya dengan bicara. Polisi berambut merah tidak terlalu peduli. Ia malah menantang polisi senior untuk bertaruh. Aku berani taruhan kasus ini akan berakhir begitu saja. Tanpa diduga, Sim Hun menyetujuinya. Taruhan, baiklah. Taruhan apa? Ia menyeringai, lalu mengangkat sepotong logam yang rusak. Polisi berambut merah memperhatikannya dengan seksama, dan langsung terkejut. Yang dipegang polisi senior itu adalah pecahan logo mobil. Malam harinya, Suah menerima telepon dari si misterius. Dengan gemetar, ia mengulurkan tangannya. Dengan gugup, ia menjawab telepon, lalu menekan tombol rekam. Ia ingin merekam suara M. Kenapa kau tidak baca pesanku? Sial, dia benar-benar pakai pengubah suara. Suah tak berani gegabah. Aku tidak sengaja, layar ponselku rusak.
Bohong, benar. Mau aku kirim tangkapan layarnya? Ia hanya mendapat ejekan sebagai balasannya. Kepalamu terjepit pintu. Ya, layar rusak. Masih bisa tangkapan layar? Dengan otak sepertimu. Bisa masuk universitas kah? Luar biasa. Suah sangat kesal, tapi tak berani membantah. Kau masih bisa angkat telepon. Ponsel rusak mungkin hanya alasan. Sikapmu sangat sombong, maka ia ingin memberi Suah sedikit hukuman. Ulangi apa yang kukatakan mulai sekarang. Sekarang, atau mau besok, aku sih terserah. Suah buru-buru setuju. Ia tak mau malu di depan teman-temannya. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakannya sekali. Aku, Joshua, adalah sampah manusia yang tak bisa diselamatkan. Aku tidak akan pernah berani membantah lagi. Aku akan selalu patuh pada perintah tuanku. Keesokan harinya, sopir mengantar Suah ke sekolah dengan mobil mewah. Di tengah perjalanan, Suah mengerutkan kening. Hal ini menarik perhatian ayahnya, sang wali kota. Ada apa? Murung sekali pagi-pagi begini. Suah menghela nafas dan menjawab. Aku hanya sedikit kesal, karena tadi malam, ia terpaksa mengulangi kalimat-kalimat itu. Ia sangat membenci M, tapi sekarang ia tak berdaya melawannya. Bagaimana caranya mengetahui identitas aslinya? Maka ia memutuskan untuk bertanya pada ayahnya. Ayah, bagaimana caranya tahu apakah seseorang tulus pada kita? Wali kota bingung dengan pertanyaan putrinya. Tapi tetap sabar menjawab, bergaullah dengan teman-temanmu. Suah tak ingin mendengar jawaban klise seperti itu. Wali kota tersenyum penuh arti. Kau curiga pada seseorang? Berbaik hatilah padanya. Berbaik hatilah secara berlebihan. Berbaik hatilah sampai orang lain berpikir itu berlebihan. Jawaban itu membuat Suah berpikir. Cerita selanjutnya dari ayahnya membuatnya mengerti. Menangkap anjing di desa. Untuk menangkap anjing liar, akan memberi makanan, sambil perlahan mendekat. Setelah diberi banyak kebaikan, anjing itu akan menjadi jinak dan patuh, dan menganggapmu orang yang bisa dipercaya. Sedangkan yang punya lebih banyak keinginan, akan menunjukkan taringnya dan meminta lebih. Suah tersadar, ia hanya perlu memberi lebih banyak kebaikan pada orang-orang yang membencinya, maka orang yang tersisa pastilah M. Ia menyerahkan ponselnya pada sopir. Ponselku rusak, paman, tolong perbaiki hari ini ya. Dia sudah memberitahu M sebelumnya, jadi hari ini dia seharusnya tidak bisa bertingkah aneh. Aku ingin lihat, siapa yang akan bertingkah manja di depanku. Saat pria itu berbalik untuk mengambil ponsel, tiba-tiba seseorang muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Untungnya, dia bereaksi cepat. Mobil itu mengerem mendadak, menghindari kecelakaan. Tetapi mereka semua masih terkejut. Ayahnya yang ada di sampingnya sangat marah. Preman kecil dari mana ini? Apakah dia tidak ingin hidup? Saat Suah mendongak, dia melihat sebuah sepeda motor berhenti di depan. Setelah dia mati, bukankah itu pacarnya, Jiho? Supir itu melongokkan kepalanya. Kami tidak ingin memperpanjang masalah ini. Pergilah. Jiho menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Lalu pergi dengan sepeda motornya. Wali kota mengerutkan kening. Melihat seragamnya. Anak itu satu sekolah denganmu. Seandainya aku tahu ada preman seperti itu, aku seharusnya langsung mengirim kamu ke sekolah swasta. Suah diam-diam berpikir, jika ayahnya tahu orang itu adalah pacarnya, dia pasti akan marah besar. Adegan berganti. Sesampainya di kelas, Suah langsung menemui Jiho. An Jiho, ikut aku keluar sebentar. Mereka berdua pergi ke tangga. Suah bertanya dengan marah. Kau salah minum obat ya hari ini? Apa maksudmu menghalangi jalanku pagi-pagi begini? Jika terjadi sesuatu, belum selesai bicara, dia tiba-tiba teringat saran ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mencoba untuk tetap tenang. Apakah karena kita bertengkar kemarin? Aku tidak bermaksud membuatmu marah. Jangan marah, kau membuatku takut. Jiho menggaruk kepalanya. Aku tidak marah, aku hanya kebetulan melihatmu saat lewat, dan ingin menyapamu. Aku juga tidak bermaksud menakutimu. Soal aku marah di rumah sakit kemarin, aku juga ingin meminta maaf padamu.